Mari menuju kemenangan. Kemenangan, kata yang sering dipahami sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain. Padahal, Al-Quran mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Musuh terbesar manusia bukanlah manusia lain, melainkan kebodohan, hawa nafsu, kesombongan, dan kelalaian terhadap Allah. Banyak orang ingin menang dalam urusan dunia, tetapi lupa bertanya, apakah aku telah menang atas diriku sendiri? Al-Quran tidak pernah mendidik manusia untuk sekadar menjadi pemenang dalam persaingan, tetapi menjadi hamba yang memperoleh al-fauz, kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang tidak diukur oleh tepuk tangan manusia, melainkan oleh keridaan Allah. Allah berfirman dalam surah Ash-Saf ayat 10 hingga 13. Allah menawarkan sebuah perdagangan yang tidak pernah merugi, beriman kepadanya, membenarkan Rasul-Nya, dan berjuang dengan seluruh kemampuan di jalan kebenaran. Di akhir ayat itu Allah menjanjikan pertolongan dan kemenangan. Artinya, kemenangan bukanlah hadiah bagi mereka yang paling kuat. Kemenangan adalah buah dari keimanan yang kokoh. Mengapa banyak manusia merasa kalah? Bukan karena mereka kekurangan harta atau kekuasaan, melainkan karena kehilangan arah hidup. Ketika hati dikuasai hawa nafsu, akal kehilangan cahaya. Ketika akal tidak lagi dipandu wahyu, manusia mampu membangun peradaban, tetapi gagal membangun dirinya sendiri. Disinilah ilmu Al-Quran mengajarkan bahwa kemenangan dimulai dari perubahan batin. Ketika ego dikalahkan oleh ketundukan kepada Allah. Ketika kebencian dikalahkan oleh kasih sayang. Ketika keserakahan dikalahkan oleh keikhlasan. Ketika kesombongan dikalahkan oleh kerendahan hati. Dan ketika ilmu tidak lagi menjadi alat untuk merasa paling benar, melainkan menjadi jalan untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Allah juga mengingatkan, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Kamu akan menjadi yang paling tinggi apabila kamu benar-benar beriman. Maka, kemenangan bukan sekadar mencapai tujuan, melainkan menjaga hati agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Sebab sejarah telah membuktikan, banyak orang menang di medan dunia, tetapi kalah di hadapan Tuhannya. Sebaliknya, banyak para nabi dan orang saleh yang tampak kalah menurut ukuran manusia, namun justru merekalah para pemenang di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan bertanya, bagaimana aku mengalahkan orang lain? Tetapi bertanyalah, sudahkah aku mengalahkan kebodohan dalam diriku? Sudahkah aku mengalahkan hawa nafsuku? Sudahkah aku memenangkan perjuangan untuk mendekat kepada Allah? Karena kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia mengakui kita, melainkan ketika Allah menerima amal kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai Al-Faizun, orang-orang yang memperoleh kemenangan sejati, kemenangan yang membawa ketenangan di dunia, keselamatan di alam kubur, dan kebahagiaan abadi di akhirat. Mari menuju kemenangan, bukan kemenangan yang sementara, tetapi kemenangan yang kekal di sisi Allah. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan. Mengapa Allah tidak langsung memberikan kemenangan kepada setiap orang yang beriman? Bukankah Allah Maha Kuasa? Jawabannya bukan karena Allah tidak mampu, tetapi karena kemenangan bukan sekadar hasil, melainkan proses penyempurnaan manusia. Al-Quran tidak sedang membentuk manusia yang hanya mampu menikmati keberhasilan. Al-Quran sedang membentuk manusia yang layak menerima amanah kemenangan. Sebab kemenangan yang datang sebelum kematangan hati justru akan melahirkan kesombongan. Ilmu tanpa adab melahirkan keangkuhan. Kekuasaan tanpa hikmah melahirkan kezaliman. Harta tanpa syukur melahirkan kerakusan. Dan kemenangan tanpa tauhid hanya akan mengganti satu kezaliman dengan kezaliman yang lain. Karena itu, Al-Quran selalu memulai perubahan dari dalam diri. Bukan mengganti keadaan terlebih dahulu, tetapi mengganti cara berpikir. Bukan sekadar mengubah masyarakat, tetapi membangun hati manusia. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Inilah hukum perubahan yang sering dilupakan. Kita ingin dunia berubah, tetapi enggan mengubah diri. Kita ingin masyarakat menjadi baik, tetapi hati masih dipenuhi iri, dengki, ria, dan cinta dunia. Padahal setiap kemenangan besar selalu dimulai dari kemenangan yang paling sunyi, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Lihatlah para nabi, mereka bukanlah orang-orang yang mencari kemenangan demi nama. Mereka mencari keridaan Allah. Karena itu, sekalipun dicaci, dihina, diusir, bahkan diperangi, mereka tidak pernah kehilangan arah. Sebab tujuan mereka bukan manusia. Tujuan mereka adalah Allah. Disinilah letak perbedaan antara orang yang mengejar kemenangan dunia dengan orang yang mengejar kemenangan akhirat.
Yang pertama bergantung pada keadaan. Yang kedua bergantung kepada Allah. Maka ketika gagal, ia tidak putus asa. Ketika berhasil, ia tidak menjadi sombong. Karena ia memahami bahwa setiap keadaan adalah ujian. Kemenangan terbesar bukanlah saat kita berdiri di atas orang lain, tetapi ketika kita tetap rendah hati walaupun Allah telah mengangkat derajat kita. Itulah sebabnya setelah kemenangan besar datang kepada Rasulullah, Allah menurunkan surah An-Nasr. Bukan memerintahkan beliau merayakan kemenangan. Bukan pula memerintahkan membanggakan keberhasilan. Tetapi Allah berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Seolah Al-Quran ingin mengajarkan satu pelajaran yang sangat dalam. Semakin besar kemenangan, semakin besar pula kebutuhan manusia untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Karena kemenangan sejati bukanlah ketika dunia berkata, engkau berhasil. Tetapi ketika Allah berfirman, aku ridha kepadamu. Maka marilah kita menuju kemenangan. Bukan kemenangan yang dipenuhi kesombongan. Bukan kemenangan yang melahirkan permusuhan. Melainkan kemenangan yang menumbuhkan iman, ilmu, akhlak, dan ketakwaan. Sebab pada akhirnya, semua kemenangan dunia akan berakhir. Tetapi kemenangan yang diberikan Allah akan kekal selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan Al-Faizun, orang-orang yang memperoleh kemenangan yang agung. Kemenangan yang tidak berakhir di dunia, tetapi berlanjut hingga surganya. Amin.